Oke, sekarang masuk ke denah atau rencana konstruksi atap. Karena ada yang menyebut ini denah konstruksi atap atau ada yang menyebut juga rencana konstruksi atap. Kalau rencana ini terjemahan dari bahasa universal plan ya. Jadi pastinya terlihat dari atas seperti denah. Mungkin yang perlu dipahami pertama sebelum menggambar rencana konstruksi atap atau denah konstruksi atap itu adalah proyeksi ortogonal atap. Kalau di atas ini kan gambar tampak depan dan tampak samping ya, semuanya harus terproyeksi dengan presisi ke denah rencana konstruksi atap. Ini kan yang dari atas ya kira-kira gitu. Ini putus-putusnya adalah posisi dinding kan ini, di dinding penyangga atap. Kemudian ada sosorannya bisa 1 meter, bisa selanjutnya tergantung kebutuhan. Kemudian ada jure-jure. Ini ada jure luar, kalau jure dalam itu yang biru ini. Jadi semoga masih ingat ya tadi ada terminologi atap tadi kan. Nah, untuk menggambarkan konstruksi atap, mungkin kita sketsakan dulu dari gambar denah ya. Denahnya kira-kira seperti ini. Jadi bangunannya itu ada ini, sebelah kiri, ada bangunan sebelah kanan segini. Yang lainnya ini adalah outdoor. Kalau ini area dapur ini, bentar ini dianggap apa? Oh, area dapur dianggap outdoor ya. Jadi atapnya hanya ini aja, mengelilingi yang dinding masif ini aja. Oke, yang pertama kita tentukan dulu tumpuan atap di mana. Hijau ini ada tumpuan atap di atas dinding, dan atap kalau kuda-kuda kayu pasti nanti akan numbuh di atas kolom. Tapi untuk kolom kan kalau misalkan nggak ada, misalkan udah ketemu di tengah gini ya, nanti kan kolomnya tinggal nambahin aja. Jadi nggak usah bikin teman-teman. Yang penting eh tumpuannya pasti di mana. Setelah itu tentukan bidang atapnya di mana. Kan bidang atap tidak pas persis di atasnya dinding. Karena kalau pas di atas tumpuan banyak kecenderungan lubang kan antara dinding teratas ketemu dengan rangka balok-balok atap yang tegak itu akhirnya kan akan ada rongga. Rongga ini bisa untuk masuknya hewan dan lain-lain. Jadi biasanya tetap ada tritisan, ada sosoran atap untuk menahan air hujan juga supaya nggak langsung kena jendela, misalkan seperti itu, kena pintu. Nah, kuda-kuda kayu menumbuh pada kolom, sedangkan kuda-kuda bajaringan itu bisa menumbuh pada balok. Itu catatannya. Lanjut, selanjutnya ini saya coba pisahkan jadi dua. Yang sebelah kirinya atap perisai, yang sebelah kanan atap pelana. Kalau perisai tadi yang ada jurai-jurai, sedangkan yang atap pelana tidak ada jurai. Langsung hubungan langsung ke dibuang. Airnya langsung dibuang gitu aja, tidak pakai jurai. Air hujan maksudnya. Terus ini yang biru ini ada jurai luar, jangan. Oh ini juga biru juga ya. Juga ini, sedangkan di sini ada jurai dalam. Nah, cara naruh jurai gimana? Cari titik penopang di sudut-sudut penopang seperti ini ya. Sudut-sudut penopang. Penopang ya, bukan sasaran ya. Penopangnya lalu tarik garis 45 derajat terhadap bidang-bidang penopangnya. Ini kan 45 derajat ya ke penopang. Nanti kalau ada sasaran dibablasin ke sasaran. Cuman yang penting adalah ujungnya kakinya ini kaki yang jure-jure ini pasti di atas kolom. Sorry, di atas penopang. Gitu ya, di atas entah itu balok maupun kolom nantinya. Yang penting selalu di atas penopang. Jangan misalkan kadang karena kita kadang nemuin contohnya ini. Ini kan sasarannya agak terpotong ya yang sebelah sini ya karena ini batas lahan. Kadang kita keliru nariknya jeranya dari sasaran miring gini. Nggak gitu. Nanti dia penopangnya jadi nggak jelas dan tengahnya ini bisa hubungannya ini bisa meleset. Tidak sesuai kanan dan kiri. Nggak sama. Jadi tetap baiknya perhatikan dari penopang, posisi penopangnya di mana, yang hijau tadi, dia baru tarik 45 derajat. Itu kalau untuk yang atap perisai. Kemudian, oh ya, untuk atap pelana, ini kan tadi kan ada dua dikelompokkan jadi dua ya. Ini ada yang memanjang nih. Ini nanti kira-kira nanti hubungannya di sini di tengah gini, melintang ini. Ini ada dua yang membujurnya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah,
Atap pola nanti kita bisa macam-macam. Salah duanya ini. Jadi yang pertama atapnya dibelah. Jadi ini bagian kanannya atas ini dengan kanan yang kirinya itu panjang ruangnya dari depan ke belakang itu beda. Yang kanan lebih panjang. Jadi atapnya dibelah, bikin atap sendiri untuk yang kanan, atap sendiri buat yang kiri. Tinggal nanti atasnya ketemu di dinding, gewel gitu aja. Jadi nanti hubungannya atau knocknya pisah. Knock untuk yang bagian yang panjang dan knock untuk bagian rumah yang pendek. Terus kemudian ada kita gabung jadi satu. Contoh seperti ini. Ini fokus yang di sini aja ya. Yang di sebelah kiri bawahnya diabaikan dulu. Ini yang gini aja, yang saya kotak merah. Sebelah kanan ini dia ruangnya lebih panjang seperti yang atas kanan. Sedangkan yang ruang tamunya ini lebih pendek seperti yang atas kiri. Ini knocknya dibuat sama, atapnya menyatu, dibuat sama, knocknya hubungannya lurus, tapi atap sosorannya yang menjarak-menjaraknya beda. Jadi nanti les pelangnya ketinggiannya yang beda. Ambang bawahnya atap atau les pelangnya ini akan ketinggiannya beda. Ketika dilihat dari depan, yang lebih pendek ruangannya pasti akan lebih tinggi karena tertawak gini. Sedangkan yang sebelah yang atas ini ketika atap dibelah menjadi dua bisa jadi ketinggian ambang bawahnya atap ini atau les pelangnya bisa jadi sama antara kanan dan kiri ya kayak gitu. Nah selanjutnya setelah tadi ketemu miring-miring tadi 45 derajat berarti kan ketemu nih nggak terperisai ketemu ujung ini kan inilah yang nanti akan jadi hubungan atau jadi knock. Yang di sini ketemunya ini sama ini jadilah knock atau hubungan ke arah kanan. Sedangkan yang atap pelana, yang penting dibagi aja. Tumpuan sebelah belakang dan depan, tengah-tengahnya di mana itulah jadi hubungan atau knock. Sama yang di sini juga kebetulan Dena ini posisi ruangan di kanan dan ruangan di kiri yang panjang ini sama asnya. Misalkan ini beda bisa jadi loh ya. Jadi hubungannya sebelah kanan mungkin bisa geser agak maju ketika ruangannya sebelah kanan ruang bersama ini bisa agak maju. Ruang tamu atau ruang keluarga nih. Dia agak maju nanti bisa belajar. Kebetulan sama aja jadi kita buat as. Nah kemudian lanjutnya kita untuk bentuk atap udah ketemu. Sekarang lanjut ke kuda-kuda, menentukan posisi kuda-kudanya di mana. Nah ini contoh ini ya, ini kan jaraknya panjang nih, mungkin 2 meter, ini mungkin 1,5 ya, 1,5, 3, 7 meter. Lah, kuda-kuda ini jarak maksimalnya, karena kuda-kuda kayu ya, antar kuda-kuda maksimal 4 meter. Karena panjang kayu cuma 4 meter. Bukan maksimal 4 meter ya, harus di bawah 4 meter. Karena nanti harus ketemu sama sambungan dan lain-lain. Jadi harus dikurang dari 4 meter. Jadi contoh seperti ini, karena ini lebih dari 4 meter, ya dibagi tergantung sesuai posisi kolom, di mana nah akhirnya ditambahi kuda-kuda di posisi tersebut. Seperti nanti nggak ada kolom kan, nanti bisa kita tambahi kolomnya di sini. Kalau yang sebelah sini, berarti kan kuda-kudanya udah ke sana ya. Jadi tinggal taruh aja di sini. Karena kebetulan tidak sampai 4 meter ini, jaraknya ini, jadi cukup kuda-kuda di gewel ujung sini sama di sini. Lalu untuk pelang pelana lebih simpel. Makanya kalau pelana lebih simpel sih karena ini bentang jaraknya ini antar kuda-kuda ini atau antar ruang ini batas ruang ini nggak sampai 4 meter ya tinggal taruh di atasnya dinding ini aja 1, 2, 3 udah jadilah ini 3 posisi kuda-kuda untuk atap pelana. Udah ketemu kan? Wes tinggal bikin gording. Nanti caranya yang jaraknya gording ini satu sama lain berapa? Kita nggak bisa digambar di plan atau di denah seperti ini. Kita harus gambar detail kuda-kuda dulu. Jadi nanti ketemu jarak antar gordingnya berapa. Tadi dibagi gordingnya itu kan sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Udah itu di yang miring dulu seberapa, di detail kuda-kuda. Kemudian dihitung kalau diukur kalau horizontal ini jaraknya jadi berapa. Pastinya kurang dari jarak miring yang ada di detail kuda-kuda tadi. Setelah ketemu ya wes tinggal ngikutin gini. Terus setiap jura dia belok. Ini sorry menceng ini ya, karena kesalahan gambar aja, karena nggak presisi. Ya harusnya
ikuti jurai gitu, saya belok-belok gini. Kalau yang di pelana lebih gampang lagi, jadi tinggal sama sih, tinggal kuda-kuda ini detailnya gimana, nanti jarak kodenya berapa, ditaruh gitu aja di sini. Nanti di atasnya dinding pasti ada balok dinding ya nanti ya, tapi tidak digambar nih. Di contoh tidak digambar. Kira-kira gitu caranya untuk menggambar rencana atau dana konstruksi atap. Lalu ini adalah contoh aja gambar jadi dana rencana konstruksi atap, mungkin bisa dijadikan contoh menaruh batang-batangnya ya. Contohnya ini. Ini ada kuda-kuda di atas dinding. Jadi gambar dindingnya yang dikalahkan. Kuda-kudanya menerus. Kemudian di atas kuda-kuda ada gording. Nah, gording ini. Gordingnya di atas kuda-kuda, jadi kuda-kudanya gambarnya terputus. Nah, nanti ada lagi di atasnya gording ada usuk atau kaso. Nah, berarti ganti gordingnya yang terpotong oleh usuk. Dan seterusnya ada rank. Ini garis miring, garis titik ini hanya menunjukkan ini terpotong secara visual aja. Jadi untuk menunjukkan mana posisi kuda-kudanya, mana godingnya supaya jelas. Kalau kita full semuanya pakai rank, kan nggak jelas tuh. Ketutupan sama rank, akhirnya posisi goding di mana, nggak jelas akhirnya. Ketutupan. Ini lebih detailnya nanti bisa dilihat sendiri. Ini tadi zoom-zooman dari ini aja, bagiannya sebelah kanan, di zoom seperti ini. Untuk menunjukkan tumpuk penumpuannya itu seperti apa. Terus ini contoh aja gambar tindak konstruksi atap. Tapi sekali lagi contoh gini itu nggak ada sempurna ya. Karena pekerjaan proyek ya dengan banyak faktor. Faktor waktu cepat-cepat, faktor duit yang harus efisien dan lain-lain untuk pembangunannya. Jadi tidak bisa dijadikan acuan 100%, tapi paling nggak bisa buat gambaran. Kalau tanpa atap seperti ini, tindak konstruksi atapnya ini kalau baja ringan tapi sayangnya ya seperti ini kira-kira. Ini yang pelana tadi. Nah, kita seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk yang rencana atap. Kemudian selanjutnya ini nanti ada material konstruksi atap. Sedikit lagi ya, mungkin hanya saya sebutkan aja nanti dan ilustrasi detailnya sehingga bisa di browse sendiri di Google atau siapa gitu. Nanti banyak di sana penjelasannya.